Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalang Ira Prasasti dari Program Studi Statistika Universitas Brawijaya. Di sini saya menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu mengenai sukses penjualan kunci wirausahawan. Yang pertama diawali dengan submateri yaitu penjual sebagai profesi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada bakat, di mana bakat sebagai bawaan ataupun perlu untuk dilatih. Kemudian ada product knowledge, yaitu pengetahuan mengenai produk, kemampuan mengetahui semua hal terkait dengan apa yang akan ditawarkan, serta ada selling skills, yaitu kemampuan penyampaian menjual dengan baik, serta kemampuan untuk menjual produk, baik berupa barang ataupun jasa. Ada beberapa gambaran seorang penjual profesional, di antaranya yaitu memiliki kemampuan menjual yang memuaskan, bangga memilih pekerjaan untuk menjual, kemudian memiliki standar etika yang tinggi, terampil dalam pekerjaan, memiliki pengetahuan yang dapat dipercaya, tidak ketinggalan zaman karena selalu belajar, kemudian memelihara keutuhan pribadi dan kemerdekaannya. Selanjutnya yaitu mengetahui bahwa pekerjaan menjual artinya adalah melayani. Menjual sebagai artis, di mana menjual produk dengan menggunakan iklan dan selebriti pendukung selebriti endorses. Kemudian pemasaran merupakan sebuah seni yang melibatkan cara-cara konvensional, proses komunikasi yang di dalamnya mengandung pesan tersembunyi untuk audiens. Penjual sebagai saintis, yaitu sebagai pembuat ide ketika produk perlu untuk perbaikan ataupun pengembangan. Menjual memiliki pengetahuan terhadap produk, serta penjual memahami bahan-bahan apa saja atau kandungan dalam bahan pangan. Sebagai wirausahawan ada beberapa keuntungan yang didapatkan, yaitu memperoleh gaji yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan orang-orang yang menerima upah gaji tetap. Kemudian memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkembang dibandingkan dengan pegawai tetap pada umumnya. Kemudian memiliki kesempatan mengadakan tur ke berbagai daerah, dan ini tentu saja menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bergaul dengan orang dari berbagai lapisan. Selanjutnya ada rasa bangga yang akan muncul karena pekerjaannya lebih bebas. Tidak selalu bekerja di bawah seorang mandor seperti hanya dalam pabrik. Kemudian pribadinya juga dapat berkembang karena banyak mendapat ide-ide baru dari hasil interaksinya dengan orang lain, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi karena sudah terbiasa ataupun terlatih. Di samping beberapa keuntungan tersebut, tentu saja ada kelemahan sebagai wirausahawan, yaitu kurangnya waktu untuk berada di rumah, karena seorang penjual tentunya banyak bepergian keluar daerah. Kemudian kurangnya kekuasaan, karena segala kegiatan yang dilakukan sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian monoton, karena pekerjaan bisa membosankan, hari-hari yang dilakukan tidak ada perubahan. Selanjutnya, konsep-konsep dalam menyelesaikan persoalan penjualan, yaitu experiential oriented approach, scene marketing, emotional marketing, cognitive experience, action marketing, relationship marketing, serta integrated marketing. Ada hal yang mendasar antara pemasaran versus penjualan, yaitu untuk konsep pemasaran atau marketing adalah penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Sedangkan untuk konsep penjualan menyatakan bahwa konsep konsumen jika diabaikan biasanya tidak akan membeli produk dan juga tidak akan membeli dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, organisasi penjual harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Selanjutnya ada pendekatan terkait dengan pemasaran, yaitu ada customer oriented approach, mengoptimalkan customer lifetime value-nya, kemudian menciptakan customer equality, serta membentuk customer relationship. Kemudian pendekatan filosofi approach, yaitu digunakan untuk pengembangan perusahaan yang akan berorientasi pada pasar, mengembangkan rencana strategis jangka panjang, dan membangun relasi jangka panjang dengan para pemasok dan pelanggan. Selanjutnya, pendekatan institutional approach yang berfokus pada bagaimana sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan mengoptimalkan parameter produk, biaya, promosi, dan distribusi. Pendekatan market-oriented approach
merupakan peralihan dari konsep produk ke konsep yang berorientasi pasar dan diyakini sebagai upaya untuk mengendalikan atau mencegah terjadinya penurunan penjualan. Kemudian pendekatan theoretical approach memiliki argumentasi teoritis yang menjelaskan bahwa berorientasi pada produk yang mengarah pada penurunan dan berorientasi pada pasar akan mencegah penurunan. Selanjutnya, pengertian dari pasar, yaitu salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan berupa uang. Selanjutnya ada rencana pemasaran yang strategis. Yang pertama yaitu keputusan pasar secara menyeluruh, keputusan mengenai produk, mengenai harga, mengenai promosi, serta tempat. Keputusan pasar yang menyeluruh berkaitan dengan analisis, yaitu mengenai target atau sasaran serta kebutuhan pelanggan, kemudian lingkungan yang bersaing. Alat bantu dalam agribisnis untuk mengambil keputusan pasar, yaitu dengan penelitian pasar, segmentasi pasar, serta penetrasi pasar. Adapun marketing mix dalam pemasaran yaitu terdiri dari 4P, yaitu product, place, price, dan promotion. Kemudian ada pola penyerapan produk yang terdiri dari inovator sebanyak 2,5%, early adopter 13,5%, early majority atau mayoritas awal yaitu 34%, kemudian late majority yaitu mayoritas terlambat 34%, serta laggard ada 16%. Selanjutnya adalah product life cycles, ada 4 tahap yaitu pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, serta kemunduran. Ada contoh produk pada tahap perkenalan yaitu flying car atau mobil terbang. Dengan alasan bahwa flying car atau mobil terbang yang perencanaannya sudah terdengar sejak lama, produksi massalnya masih terus memerlukan uji coba dan tidak semua kalangan memesan karena harganya yang begitu tinggi. Selanjutnya ada contoh produk tahap pertumbuhan, yaitu ada mobil listrik atau electric car, yang pada beberapa tahun terakhir sangat populer, dan orang-orang dengan tingkat ekonomi atas cenderung mempertimbangkan untuk membeli mobil listrik tersebut. Selanjutnya ada contoh produk pada tahap kedewasaan, yaitu laptop atau iPad, yang merupakan alat elektronik yang hampir semua orang mengetahui bahkan memiliki. Kemudian contoh produk pada tahap kemunduran yaitu telepon rumah, yang termasuk contoh produk pada tahap kemunduran karena banyak orang yang tidak menggunakannya dan hampir terlupakan. Selanjutnya ada beberapa metode penetapan harga. Yang pertama berdasarkan biaya, selanjutnya berdasarkan ROI, berdasarkan harga bersaing, berdasarkan KTO, harga penetrasi, berdasarkan perjenjangan pasar, berdasarkan daya serap pasar, potongan harga atau diskon, penetapan loss leader pricing, penetapan harga psikologis, serta penetapan harga bergengsi. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya, beserta contohnya, yaitu yang pertama ada cost plus pricing, yaitu metode penetapan harga yang paling sederhana, di mana produsen menghitung biaya produksi yang dikeluarkan dan menambah persentase tertentu dari markup untuk merealisasikan harga jual. Dengan contoh sebagai berikut. Kemudian penetapan harga berdasarkan biaya. Yang kedua yaitu markup pricing. Metode ini adalah variasi biaya ditambah dengan penetapan harga dengan persentase markup dihitung pada harga jual. Kemudian penetapan harga berdasarkan ROI. Dalam metode penetapan harga ini, bisnis menetapkan harga untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi atau ROI yang diperlukan dari penjualan barang dan jasa. Selanjutnya penetapan harga berdasarkan harga bersaing, yaitu penetapan harga berdasarkan harga yang dikenakan pesaing untuk produk yang sejenis. Dengan kata lain, perusahaan menggunakan harga produk pesaing sebagai benchmark untuk menentukan harga jual. Contohnya yaitu pasar persaingan sempurna,
di mana perusahaan mengambil harga pasar sebagai harga jual produk mereka. Macam-macam penetapan harga berdasarkan harga bersaing. Ada dua, yaitu perceived value fixing, itu penetapan harga jual berdasarkan harga jual rata-rata produk sejenis. Kemudian ada shelf bid pricing, yaitu penetapan harga jual berdasarkan penawaran yang diajukan oleh pesaing. Selanjutnya, penetapan harga berdasarkan metode KTO atau kontribusi terhadap overhead, yaitu bertujuan untuk mendorong penjualan ekstra dengan menjual produk tambahan yang melebihi jumlah proyeksi penjualan dengan harga sedikit di atas tambahan biaya tunai untuk menangani produk tersebut. Contohnya yaitu biaya perlengkapan kantor, biaya asuransi, serta biaya pemasaran. Selanjutnya, penetapan harga berdasarkan harga penetrasi. Itu perusahaan menawarkan harga rendah untuk memacu penjualan dengan tujuan membangun basis pelanggan dan mencapai posisi pasar yang lebih kuat dengan mendongkrak penjualan. Contohnya yaitu layanan streaming seperti Netflix ataupun Spotify. Kemudian ada bisnis makanan dan minuman. Lalu penetapan harga berdasarkan perjenjangan pasar. Metode ini memperkenalkan produk dengan harga tinggi untuk para pelanggan mewah. Setelah pasar yang relatif sempit tersebut jenuh, harga diturunkan secara bertahap sehingga dapat menjangkau pelanggan untuk golongan menengah. Contohnya yaitu HP, laptop, maupun komputer. Selanjutnya, penetapan harga berdasarkan daya serap pasar, yaitu penetapan harga berdasarkan daya serap pasar adalah penetapan harga yang dilakukan dengan melihat peluang pasar yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam memasarkan hasil produksi dari usaha ataupun proyek yang dilaksanakan. Kemudian penetapan harga berdasarkan diskon, yaitu strategi dengan memberikan potongan harga yang ditetapkan demi meningkatkan penjualan suatu produk barang ataupun jasa. Adapun discounting yaitu memberikan potongan harga untuk menciptakan sensitivitas harga sehingga menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Contohnya yaitu pemberian diskon baju sebesar 40%. Adapun macam-macam diskon diantaranya yaitu diskon tunai, kuantitas, diskon fungsional, diskon musiman, potongan harga, serta potongan harga promosi. Kemudian penetapan harga berdasarkan loss leader pricing, yaitu penetapan harga oleh perusahaan berdasarkan pada tingkat kerugian, akan tetapi masih di atas biaya variabel rata-rata atau dengan kata lain menurunkan harga yang sudah umum secara signifikan, dengan tujuan untuk mendorong penyerapan produk tertentu dalam jangka panjang. Contohnya yaitu perusahaan seperti Amazon dan Walmart penetapan harga rendah. Selanjutnya ada contoh yang kedua yaitu Microsoft Xbox One menerapkan harga loss leader dengan menjual produk konsol game di bawah harga margin. Kemudian ada penetapan harga berdasarkan harga psikologis, yaitu adalah strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki dampak psikologis pada seseorang. Contohnya, suatu produk diberi label dengan harga Rp19.999. Alam bawah sadar seseorang secara cepat memproses bahwa harga produk tersebut adalah Rp19.000. Hal ini disebabkan oleh orang-orang yang cenderung mengabaikan angka pada digit terakhir, padahal angka Rp19.999 cenderung lebih dekat jika dibulatkan pada angka Rp20.000. Lalu ada penetapan harga berdasarkan harga bergengsi, yaitu adalah penetapan harga tinggi agar terbentuk produk image yang mengutamakan kualitas produk yang tinggi, yang umumnya dipakai untuk shopping dan specialty. Biasanya produk tersebut dijual di mall, butik, ataupun distro yang bermerek. Contohnya yaitu Rolls-Royce, Rolex, West, Gianni, Versace, serta Prada. Kemudian ada promosi pasar pelanggan. Tujuan promosi dalam agribisnis adalah menjual lebih banyak di bidang produk atau jasa. Bauran promosi pada perusahaan agribisnis biasanya merupakan kombinasi dari iklan, usaha penjualan perorangan, publikasi umum, dan program pendukung penjualan. Bauran promosi harus mempertimbangkan tahapan dari produk, tahap penyerapan produk di pasar, tindakan pesaing, serta anggaran yang lebih tersedia. Kemudian yang terakhir ada place atau tempat, terkait dengan kenyamanan pelanggan dan segmentasi pasar, di mana place yang dimaksud adalah tempat di mana kita menentukan letak untuk usaha kita,
Hal-hal yang termasuk dalam PLES diantaranya adalah pemilihan lokasi yang strategis dan fasilitas pendukung seperti Wi-Fi, hotspot, internet, instalasi listrik, dan air. Pemilihan lokasi yang strategis memiliki beberapa syarat, diantaranya adalah melakukan riset pasar, area perdagangan, akses jalan, kepadatan penduduk, penghasilan, karyawan, persaingan, rencana ekspansi ke masa depan, kedekatan supplier, serta keselamatan dan kebersihan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.